Teman-teman sekalian, pada yang terhormat serta para hadirin yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat siang, selamat berjumpa dengan saya Arjuna dari SMP Karitas 01 Blitar. Pada kesempatan ini saya akan bertutur kitab suci tentang perumpamaan anak yang hilang. Sebagaimana tertulis pada Injil Lukas ayat bab 15 ayat 11 sampai 32. Di sana mengisahkan tentang ayah yang pengasih yang memiliki dua orang anak laki-laki, yang satu si sulung dan yang lainnya si bungsu. Saya sendiri akan berlaku sebagai si bungsu. Alkisah, aku adalah anak orang kaya. Ayahku yang kaya membuatku sangat tercukupi segala kebutuhan dan keinginanku. Dan aku melihat bahwa masa depanku akan lebih baik lagi bila aku bisa merantau jauh dari desaku. Dan setelah aku pikir-pikir, aku pun berkata kepada ayahku, "Ayah, aku akan pergi ke kota untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi bagiku. Maka dari itu, berikanlah harta warisanku sebagai hak milikku." Lalu ayahku membagikan dan memberikan harta warisanku sebagai hak milikku. Setelah mendapatkan semua harta warisanku, aku lalu menjualnya dan pergi ke kota untuk menyongsong kehidupan yang kuidam-idamkan, yaitu hidup lebih baik dan lebih mulia daripada kehidupan desa. Namun teman-teman, apa yang terjadi? Kehidupan kota yang selama ini terlihat menggiurkan hanya membawaku kepada kehidupan yang maksiat. Aku jatuh ke dalam kenistaan. Aku hidup boros. Uangku kuhambur-hamburkan demi kepuasan. Aku belanja apapun yang aku inginkan demi keinginanku. Aku melampiaskan segala keinginanku hingga akhirnya aku bangkrut. Hartaku habis. Pakaianku compang-camping. Aku jadi gelandangan. Aku jadi pengemis. Akhirnya aku sadar bahwa aku harus bekerja agar aku bisa hidup. Dan aku pun mencari pekerjaan. Namun nyatanya tidak mudah untuk mencari pekerjaan bagi pengemis dan gelandangan seperti saya. Dan setelah saya lelah cari sana sini, dengan sangat mulai, aku hanya diterima sebagai penjaga babi di ladang. Ketika aku semakin tak tertahan, aku pun meminta ampas makanan babi dari pemilik babi. Tapi orang itu menolak. Dia bahkan marah kepadaku. Hingga akhirnya aku pun menangis. Aku lapar. Aku sakit. Aku menjadi orang yang tak berguna. Sehina dan sehina apapun orang yang bekerja, ia jauh lebih bermartabat daripada jika ia tidak bekerja seperti aku. Aku sungguh nista. Aku sangat nista. Namun teman-teman, di saat kesengsaraan itulah aku teringat betapa ayahku sangat kaya. Tapi aku malu untuk pulang. Tak mungkin aku pulang. Padahal dulu aku berjanji kepada ayahku akan kembali jika aku sudah sukses dan akan menjadi kebanggaan di hadapan ayahku. Namun nyatanya aku menjadi gelandangan. Ayah, maafkan aku ayah. Aku anak durhaka. Namun dalam kebingunganku itu, aku pun berkata dalam hatiku, daripada begini, lebih baik aku pulang ke rumah ayahku saja. Dan aku akan meminta agar menjadi salah satu upahan ayahku saja. Aku tak layak disebut sebagai anaknya lagi. Aku tak pantas disebut anaknya lagi. Teman-teman, akhirnya aku berpulang diam-diam dengan hati penuh kebimbangan dan rasa bersalah pada ayahku. Sampainya di gerbang pekarangan rumah, masih cukup jauh dari teras rumah. Dengan hati penuh keraguan, aku pun mengintip melalui gerbang.
perasaan maluku semakin berat. Namun tanpa kusangka, ayahku sudah mengenali kelebatanku. Ia bahkan berteriak keras kepadaku, "Anakku, itukah kamu anakku?" Dan belum sempat aku berkata apapun, dia lalu berlari ke arahku, lalu memelukku. Aku pun menangis. "Ayah, aku tak tertahan dalam pelukan ayahku itu. Aku tak bisa berbuat apa-apa." Namun dalam hatiku mengingatkan bahwa sebenarnya aku malu pada ayahku. Maka buru-buru aku melepaskan dekapan ayahku. Lalu aku bersujud dan berkata, "Ayah, aku tak layak disebut sebagai anak ayah. Aku yang durhaka ini. Jadikan aku salah satu upahan ayah saja. Agar aku bisa bekerja untuk ayah." Namun ayahku tidak mendengarkan aku. Dia justru meraihku dan merangkulku. Lalu ia berseru kepada para pelayannya, "Lekas, berikanlah ia pakaian yang indah dan cincin pada jarinya, serta sepatu pada kakinya. Sebab anak akan telah mati, jadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Serta sembelihlah lembu tambun untuknya bersuka cita." Namun teman-teman, di saat rumah ayahku masih dalam kehidupan pesta, datanglah kakakku, si sulung dari ladang. Masih dari kejauhan, ia bertanya pada salah seorang hamba, "Ada apa yang sedang terjadi di sana?" Jawab hamba tersebut, "Adikmu si bungsu telah kembali ke rumah ayahmu, dan ayahmu mengadakan pesta yang besar, serta menyembelih lambu tambun untuknya bersuka cita, karena ayahmu sudah mendapatinya kembali dengan sehat." Kakakku yang mendengarkan hal tersebut, ia lalu marah. Ia bahkan tidak mau masuk ke dalam rumah. Lalu datanglah ayahku dan mengajaknya bicara, "Sulung." Namun kakakku berseru keras, "Ayah, sudah bertahun-tahun aku bekerja untuk ayah, dan tidak pernah aku melanggar perintah ayah. Namun belum pernah ayah menyembelih anak kambing pun untuk aku bersuka cita bersama teman-temanku. Namun ini, anak ayah yang justru malah memberikan uang ayah bersama para pelacur-pelacur itu. Justru ayah menyembelih anak lembu tambun untuk bersuka cita. Sungguh tidak adil, ayah." Ayahku mendengarkan hal tersebut, dia lalu menasihatinya dan berkata, "Anakku, engkau sudah bersama-sama dengan aku. Sekarang kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga. Sekarang ini kita patut bersyukur dan bersuka cita, karena adikmu si bungsu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan kita dapati kembali, nak." Teman-teman, betapa besar hati ayahku itu. Aku sangat mengaguminya. Dia adalah sosok ayah terhebat yang kumiliki. Maka perkenankanlah aku memujinya. "Ayah, engkau sungguh berhati mulia. Terima kasih ayah atas cintamu." Demikian kisah dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang dapat menyinggung kalian semua. Saya ucapkan shalom, selamat siang, dan terima kasih.